Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sabirin, nomor NIM 0878781893 dari UPPJJ Purwokerto. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Yoga Prabowo sebagai dosen dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2. Langsung saja kita mulai. Untuk tugas yang pertama yaitu gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel, kolom pendapatan nilai hasil dikalikan 1000. Pertama, kita sediakan file Excel-nya terlebih dahulu di sini. Ini file data pendapatan. Terus klik kanan, kita lihat propertiesnya di mana ini lokasinya. Kita upload file CSV-nya terlebih dahulu. Untuk lokasinya ini ada di local disk C, folder user, lalu folder Lenovo, gambar. Ini nama filenya. Langsung aja kita enter. Ini datanya udah ada, kita klik. Ini datanya sudah diupload ya, atau diimpor. Terus selanjutnya install paket berikut. Jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Kita install dan load paket ya menggunakan fungsi library. Ini jika belum diinstal, langsung install aja. Karena saya udah install, maka langsung lewat. Lanjut. Lakukan langkah regresi sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Ini saya sudah menuliskan programnya, kita tinggal copy paste aja. Ini yang nomor A ya. Ini histogramnya. Untuk judulnya ini histogram variabel kebahagiaan. Untuk sumbu X-nya kebahagiaan, sumbu Y-nya frekuensi. Untuk warnanya warna biru muda. Untuk garis-garisnya ini warnanya hitam. Untuk interpretasinya adalah sebagian besar ini datanya nilainya di tengah, penyebaran datanya merata, jadi distribusinya normal. Lanjut untuk nomor B-nya. Untuk yang B yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Ini untuk hasil dari scatter plotnya. Untuk judulnya di sini title scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Untuk sumbu X-nya ini pendapatan di bawah, untuk sumbu Y kebahagiaan di samping. Terus aku memberikan garis lurus ini berwarna merah ini di geoms mode. Untuk interpretasinya adalah titik-titik data ini membentuk pola garis lurus ke atas, yang artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin besar tingkat kebahagiaan. Untuk yang nomor C yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Langsung saja kita masuk aplikasinya. Ini rumusnya, model strip LM dalam kurung kebahagiaan sama dengan pendapatan, data sama dengan data summary dalam kurung model, enter.
Ini untuk interpretasi residual, rentan angkanya minimal di minus 2,02292, maksimal nilainya 2,38002. Nah, di sini nilai tengahnya 0,03729. Artinya residual ini menyebar di sekitar nilai 0. Maka model regresi tergolong cukup baik. Terus yang kedua yaitu untuk nilai koefisien. Untuk nilai interceptnya sekitar 0,20906. Artinya jika pendapatannya 0, maka nilai kebahagiaan diperkirakan sekitar 0,02096. Terus untuk nilai pendapatannya, jika setiap kenaikan satuan nilai pendapatannya, maka akan meningkatkan nilai kebahagiaan sebesar 0,71239. Terus untuk residual standar error, ini angkanya 0,724, menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi si model. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik model regresinya. Terus untuk nilai multiple R squared adalah 0,7452, artinya adalah 74%-nya variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatannya. Sisanya yaitu 25,48%-nya dipengaruhi oleh faktor lain seperti di luar model. Kesimpulan untuk interpretasi nomor C adalah pendapatan memiliki nilai positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi nilai pendapatan, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Terus yang terakhir adalah model regresi cukup baik karena mampu menjelaskan sekitar 74,52% tingkat kebahagiaan. Yang nomor D, gunakan perintah plot dalam kurung nama variabel regresi kalian untuk cek homokedasitas. Langsung saja ke aplikasinya. Ini par digunakan untuk mengatur parameter dari grafiknya. Terus MSFraw adalah untuk menentukan jumlah panel yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Plot model untuk menghasilkan modelnya, untuk menampilkan model. Untuk interpretasinya adalah titik residu ini menyebar secara acak di sekitar area horizontal dan tidak membentuk pola tertentu. Artinya hal ini menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan, sehingga asumsi homosekdatitasnya terpenuhi. Untuk yang nomor E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu plot data point pada grafik. Yang kedua yaitu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Yang ketiga yaitu tambahkan persamaan untuk garis linear. Dan yang keempat, diberi judul dan label untuk sesuai sumbu X dan Y. Langsung saja kita masuk aplikasinya. Yang pertama ini ada plot dan data point. Ini rumusnya plot data S, pendapatan S kebahagiaan. Terus untuk garis yang regresi ini warnanya merah. Ini untuk rumusnya pakai ini geom smooth, method LM, SFLC color red. Ini. Terus untuk yang persamaan garis linear ini Y sama dengan 0,71, X-nya plus 0,21. Yang ini star Lagrange equation label X sama dengan 2, Y sama dengan plus 8. Terus yang terakhirnya untuk judul regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan ini Labs title regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan.
Demikianlah tugas 2 yang saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun video yang dibuat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.